Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Tak terasa pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2024. Ya, ketika kita memasuki tahun 2024 tentunya kita punya satu komitmen bahwa di tahun 2024 kita akan melakukan apa? Kita akan berkomitmen kepada Tuhan seperti apa? Tetapi kadang-kadang komitmen itu kita langgar sendiri. Kadang kita jatuh ke dalam dosa. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang Tuhan perbuat bagi kita? Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama mohon petunjuk Tuhan di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur di mana oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh memasuki bulan yang kedua di tahun 2024. Itu semata-mata juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami manusia yang berdosa. Kadang-kadang kami melakukan hal yang tidak seturut daripada kehendak-Mu. Tetapi Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk kami berubah. Oleh karena kasih setia-Mu Engkau mendidik kami untuk kami boleh semakin baik, semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan, untuk itulah kami mau belajar akan apa yang harus kami perbuat seturut dari kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Ayat ini menceritakan bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai ke-22 berfirman demikian. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Taberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya sudah mendengar berkali-kali bagaimana Tuhan Allah kita membebaskan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir dan kemudian membawa bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan bangsa Israel tentunya tidak mulus. Mereka menghadapi banyak persoalan. Pertama, mereka harus berhadapan dengan Laut Taberau, di mana kita tahu laut itu begitu luas dan mereka nggak ngerti bagaimana caranya mereka untuk menyeberangi laut tersebut. Yang kedua, beratnya padang gurun yang panas terik yang harus mereka alami. Dan yang ketiga, peperangan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu, sampai mereka harus mencapai tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu bisa merupakan gambaran dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana ketika Tuhan kita yang penuh kasih membebaskan kita dari dosa dan memberikan kepada kita janji keselamatan untuk hidup kekal yang Dia sediakan di sorga nanti. Itu ada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menderita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita menderita. Maka Dia tahu
bahwa ada satu tanah perjanjian nanti kekal yang dia sediakan bagi orang yang percaya, yaitu umatnya, yaitu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibebaskan oleh Tuhan dari dosa, kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita mengalami hidup yang baru. Itu tidak lepas dari kita mengalami persoalan-persoalan yang ada. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, apakah masalah itu akan selesai dengan sendirinya? Tidak. Tetapi kadang-kadang masalah itu semakin berat dan semakin berat. Kita harus melewati yang namanya laut berau. Yang di depan kita kadang-kadang kita tidak tahu kita harus kemana. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kadang-kadang kita dijauhkan dari teman-teman kita. Kita dijauhkan dari sanak saudara kita. Bagaimana kita harus menghadapi? Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita ke jalan yang lurus. Bagaimana kita bisa melalui itu sampai pada harinya kita sampai di tanah perjanjian. Ketika kita sudah mengarungi laut Abrau di mana Tuhan membuka jalan bagi kita untuk kita bisa melewatinya, kita masih diperhadapkan dengan padang gurun. Yaitu apa? Kesulitan-kesulitan. Baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan tentang sakit penyakit, kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang kita tidak tahu, kadang kita harus berteriak kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Aku butuh ini, aku butuh itu. Tuhan, tolonglah aku. Kadang-kadang jeritan tangis kita sampai kedengaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita melalui padang gurun, kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Ketika kita membutuhkan makan, seperti bangsa Israel, Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan burung puyuh. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan, kita bukan menjadi orang yang bersungut-sungut, tetapi orang yang mau menanti-nantikan Tuhan, seturut dari apa yang Dia kehendaki. Dan ketika kita sudah melalui padang gurun itu, ketika kita hendak masuk tanah perjanjian, bukankah peperangan-peperangan harus kita alami? Yaitu apa? Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita bersama dengan teman-teman kita. Kadang-kadang kita dihadapkan pada teman-teman kita yang senang mabuk. Kita dihadapkan pada teman-teman kita yang senang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai pada kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau, maka kita tidak menjadi bagian dari mereka. Bahkan kadang-kadang kita tidak mendapatkan bisnis dari mereka. Itulah peperangan rohani yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kaleb dan Yosua bertahan di hadapan Tuhan, dia melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dia akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu. Bukankah seringkali kita hidup dalam bergereja? Itu melambangkan kehidupan kita bergereja. Bukan hanya kita bergereja semata, tetapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan bergereja kita. Mungkin kita datang ke gereja 1 bulan, bahkan bisa sampai 15 kali. Kalau hari Minggu, kadang kita ikut ibadah bukan hanya sekali, tetapi bisa 3 kali. Tetapi bukan itu, bukan rutinitas, tetapi hati kita. Hati kita yang dimurnikan oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, hatinya dimurnikan oleh Tuhan. Demikian pula hati kita dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau melepaskan segala sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk kita datang kepada Tuhan? Entah itu dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Mungkin kita berdusta. Mungkin kita sering mencuri. Bahkan kadang-kadang kita sering membicarakan orang lain. Maukah kita meninggalkan semuanya itu untuk kita hidup kudus, benar di hadapan Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan? Maukah kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, yang seringkali kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita mendua hati, masih beribadah kepada dewa-dewa yang lain? Maukah kita tinggalkan itu? Maukah kita belajar seperti Yosua dan Kaleb, yang hatinya murni? Akhirnya Tuhan membawa dia ke tanah perjanjian. Biarlah renungan pada hari ini, Bapak Ibu, menguatkan kita untuk kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan terhadap umat-Nya yang akhirnya membawa kepada kita kebahagiaan di hari kelak.
Biarlah firman Tuhan menjadi perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun ini singkat, tetapi biarlah itu mengajarkan kami mempunyai hati yang murni, hati yang tulus mencari Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, mengasihi kami. Memang kadang-kadang hidup kami tidak enak, tetapi itu mengajarkan kepada kami, itu mendidik kepada kami, untuk kami dimurnikan, untuk hidup kami diperbarui, sampai pada akhirnya kami boleh serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kami berdoa. Amin. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepada